Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyad Ajikri dengan NIM 24010401 dengan dari Brodi Hukum Pidana Islam. Saya ingin membuat tugas video UAS dari MK Fikih Menakahan. Ini kasus pertama tentang Nailul Al-Fatir dan Marka Dewi Anugrah Putri. Dalam hukum Islam, suami memiliki kewajiban memberi nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Dasar terdapat dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 7 dan surah An-Nisa ayat 34. Apabila suami tidak memenuhi kewajiban nafkah dan melakukan kekerasan formal, maka ia dianggap melakukan pelanggaran terhadap hak istri tersebut. Tuduhan nusyud terhadap Marta Dewi Anugrah Putri tidak serta merta dapat dibenarkan seluruhnya. Dalam fikih nusyud adalah perkembangan istri terhadap kewajiban rumah tangga tanpa alasan yang sah. Jika istri meninggalkan rumah karena mengalami kekerasan atau tidak memperoleh nafkah yang layak, maka tidak dapat dianggap sebagai upaya melindungi diri dan tidak termasuk nusyud. Landasan hukum di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau disebut PKDRT. Kompilasi Hukum Islam KI Pasal 80 mengenai kewajiban suami memberi nafkah pada seorang istri. Solusi hukum menurut fikih Islam mengupayakan istilah perdamaian melalui keluarga atau hakam dari kedua belah pihak. Itu di surah An-Nisa ayat 35. Suami wajib memperbaiki perilaku dan memenuhi nafkah dari seorang istri. Jika perdamaian gagal dan mudarat terus berlangsung, istri dapat mengajukan gugatan cerai atau pisah atau cerai gugatan. Hakim dapat memutuskan cerai demi kemaslahatan kedua pihak tersebut. Dan kasus yang kedua dari Sophia Salsabila dan Lutfi Nabil Syiraq. Formal khuludnya di Mahkamah Syariah. Khulud adalah perceraian atas permintaan istri dengan memberikan tembusan widha kepada suaminya. Istri mengajukan gugatan khulud ke Mahkamah Syariah. Hakim melakukan mediasi. Jika tidak berhasil perkara tersebut, istri menyatakan kesediaannya membayar widha dan hakim menjatuhkan putusan perceraian tersebut. Setelah ingkar perceraian berkekuatan hukum tetap berlanjut. Jenis talak menurut mayoritas ulama dan kompilasi hukum Islam, khulud menghasilkan talak ba'id atau syurak. Akibatnya hukum perkawinan putus, suami tidak memiliki hak rujuk secara sepihak selama masa iddahnya. Mantan suami bisa rujuk langsung. Apakah mantan suami bisa rujuk? Jawabannya tidak. Karena khulud menghasilkan talak ba'id, syurak, maka mantan suami tidak dapat melakukan rujuk secara langsung meskipun masih dalam masa iddah. Secara kembali menjadi suami istri apabila keduanya ingin bersatu kembali. Harus ada akad nikah baru. Harus ada lagi mas kawinnya lagi. Maka kalau ingin balik akan keduanya. Harus ada mahar lagi. Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak, dari walinya, dihindari wali di kedua orang saksinya. Dan soal yang ketiga dari adhana anak usia 4 tahun. Siapa yang berhak atas adhana dalam hukum Islam? Dalam hukum positif Indonesia, anak yang belum mumayyid, belum berusia 12 tahun atau kita sebut dengan di bawah umur 17 tahun pada prinsipnya berada dalam pengasuhan ibunya atau orang tuanya.
Karena Naila Ajra Syafitri masih berusia 4 tahun, maka adenahnya lebih berhak diberikan kepada Ibu Nur Aisyah. Dari dasar hukum Islam, hadis Rasulullah SAW, engkau lebih berhak terhadap anak itu selama engkau belum menikah lagi, dari riwayat Abu Daud. Dasar hukum dari Indonesia, KII pasal 005 huruf A, peliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Apakah penghasilan ayah yang lebih besar pengubahan hak asuh? Tidak secara otomatisnya. Secara otomatis itu tidak. Kemampuan ekonomi bukan satu-satunya ukuran dalam menentukan adenah. Yang utama adalah kepentingan terbaik bagi anak. Dari kesimpulan hak adenah, anak usia 4 tahun berada pada Nur Aisyah, ibu. Ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah anaknya tersebut. Hak asuh dapat berpindah kepada ayah apabila ibu terbukti tidak cakap mengasuh, mengantarkan anak, mempelihara buruk, atau terdapat alasan lain yang merugikan kepentingan anak. Dari hukum kuatnya KII pasal 05 huruf A Undang-Undang Perkawinan serta hadis Nabi SAW tentang hak hadanah bagi ibu terhadap anak yang mumayyiz. Hanya inilah yang bisa saya paparkan dari tugas video UAS tersebut. Maka berakhirlah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.